Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah kewirausahaan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa proposal berjudul Vikendi, Vegetable Candy, cemilan permen sayur berbahan dasar wortel. Proposal ini disusun oleh kami yang beranggotakan Farid Abdillah, saya sendiri dengan NPM akhir 01, Nazbunin Azhar dengan NPM akhir 09, Nita Milanda dengan NPM akhir 12, Dito dengan NPM akhir 18. Berikut adalah lembar pengesahan yang kami buat. Dan di sini ada daftar isi. Yang pertama adalah lembar pengesahan, daftar isi, executive summary, latar belakang, nabel purpose, manfaat, inovasi, penerapan iptek, proses produksi, analisis pasar, value proposition, bisnis strategi, teamwork, anggaran biaya, analisis keuangan, output, dan juga lampiran. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Dito. Oke, di sini ada executive summary ya teman-teman, di mana executive summary ini Weekend adalah solusi bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang enggak atau tidak menyukai sayuran, tapi untuk mendapatkan nutrisi sayuran, Weekend hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, tujuan dari Weekend ini adalah menjadi salah satu bisnis food and beverage yang turut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan, berevolusi terhadap kemajuan zaman, bersifat dinamis, selalu memperhatikan kualitas produknya, dan selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada para pelanggan. Nah, selain itu juga Weekend ini juga tetap memperhatikan aspek nilai gizi ya, agar anak-anak tuh bisa memenuhi kebutuhan seratnya gitu untuk bisa dikonsumsi. Boleh di next? Nah, di sini ada latar belakang yang sedikit saya ceritakan ya, di mana bisa dibilang di zaman sekarang tuh anak-anak susah buat makan sayur. Nah, dan anak-anak juga bisa dibilang menyukai makanan permen gitu. Maka dari itu kami mengkombinasikan sayur dan permen agar anak-anak bisa menyukai sebuah sayuran gitu. Dan sayuran di sini ada yang kita pakai adalah wortel. Nah, di mana wortel ini bisa dibilang sebuah sayuran yang memiliki vitamin, nutrisi yang lengkap gitu, dan bisa bisa dibilang makanan ini cocok banget untuk anak-anak. Nah, selain juga untuk anak-anak, juga makanan ini juga bisa cocok untuk dimakan secara santai, juga baik kalangan dewasa maupun kalangan lainnya gitu. Dan tetapi di sini fokus kami adalah menjadikan Pekendi menjadi solusi bagi masyarakat khususnya anak-anak agar bisa menyukai sayuran tersebut gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada noble purpose yang telah kami buat berdasarkan SDGs ya. Yang pertama ada mendukung SDGs ketiga, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kemudian juga mendukung SDGs ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan membantu mensejahterakan petani lokal dengan membeli bahan dari hasil pertanian petani di wilayah Jatinangor dan sekitarnya. Ya, di sini jadi kita bakal bekerja sama dengan para petani lokal ya, khususnya di wilayah Jatinangor, demi memberdayakan hasil pertanian mereka, dan kemudian kita olah bahan hasil pertanian tersebut menjadi sebuah permen. Yang pertama, permen sayur atau pekendi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk manfaatnya sendiri dari Pekendi ini, yang pertama itu meningkatkan minat masyarakat, yang khususnya anak-anak untuk memakan makanan yang sehat seperti sayur. Yang kedua adalah meningkatkan nilai jual produk. Yang ketiga menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang keempat meningkatkan daya guna wortel sebagai olahan makanan ringan yang awet dan berkhasiat. Dan yang terakhir adalah membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Lalu dari inovasinya sendiri, yaitu membuat permen dari bahan dasar sayur yang sudah menjadi inovasi baru. Apalagi sayur ini memiliki kandungan gizi yang baik dan baik bagi kesehatan itu sendiri. Yang kedua, sayur sangat baik menjadi asupan nutrisi bagi tubuh kita. Yang ketiga, ini sayuran yang dipilih yaitu wortel, dikarenakan kandungan wortel ini sangat baik bagi tubuh kita. Misalnya baik untuk kesehatan mata, resiko kanker, kadar gula, dan darah tetap normal, dan tentu akan melancarkan pencernaan bagi tubuh kita. Lalu yang terakhir adalah membuat permen sayur ini diharapkan semuanya dapat mendapatkan gizi yang cukup, terutama bagi anak-anak
yang kebetulan anak-anak itu agak susah mendapatkan atau asupan sayuran tersebut. Jadi dibuatnya dengan permen ini diharapkan anak-anak dapat memakan sayur dalam bentuk permen, yang mana anak-anak ini suka makan permen gitu. Jadi diharapkan dapat makan permen dan dapat sekaligus dapat sayuran gitu. Lalu untuk penerapan ipteknya sendiri, yaitu pembuatan dengan memanfaatkan teknologi seperti proses pencampuran, pendinginan, dan lain-lain. Lalu penerapan teknologi untuk visualnya seperti mendesain kemasan dan merek yang menarik. Lalu untuk penerapan teknologi pemasaran seperti melalui memanfaatkan atau menggunakan e-commerce yang dalam pengaplikasiannya yaitu melalui online shop. Oleh the next akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses produksi. Pembuatan permen sayur ini memiliki tahap-tahap proses yang panjang. Proses ini memiliki bahan dasar terutama gula dan bahan dasar sayuran. Pertama, siapkan bahan-bahan yang akan diolah seperti wortel, gula pasir, gula halus, air, dan agar jeli. Siapkan juga alat-alat yang akan digunakan seperti blender, cetakan, wadah, sendok, dan lain-lain. Kemudian, wortel akan dicuci dengan air bersih, lalu potong kecil-kecil wortel tersebut. Setelah dipotong, masukkan wortel tersebut ke dalam blender, dikarenakan akan dihaluskan oleh blender. Setelah dipotong, masukkan wortel dan air ke dalam blender. Setelah bahan masuk, blender hingga halus wortel tersebut. Kemudian setelah menjadi halus, saring wortel yang sudah di blender agar bagian yang masih kasar tidak tercampur ke dalam adonan. Kemudian, setelah mendapatkan sari-sari dari sayuran tersebut, masukkan ke dalam panci yang sudah terisi gula, agar-agar, air, dan gelatin. Panaskan dengan api yang rendah kurang lebih 10 menit, lalu aduk-aduk bahan yang sudah tercampur hingga bahan tersebut menjadi kental dan padat. Setelah itu, proses pemasakan sudah selesai, bahan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan yang unik dengan tujuan bentuk dari permennya menjadi bagus dan unik. Setelah masukkan ke dalam cetakan, lalu diamkan beberapa jam. Setelah ditunggu, keluarkan bahan tersebut dan masukkan ke dalam wadah. Lalu masukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin agar tekstur tidak berubah. Tunggu hingga beberapa saat. Setelah itu, keluarkan bahan dari lemari pendingin dan masukkan permen wortelnya ke dalam kemasan. Next. Nah, selanjutnya ada analisis pasar. Di sini ada segmentasi. Pertama ada demografis. Demografis ini, permen sayur ini dipasarkan untuk semua kalangan usia, khususnya anak-anak dan mahasiswa yang membutuhkan asupan nutrisi yang sehat, sehingga camilan sehat ini dapat dipasarkan untuk semua kalangan tanpa memandang usia dan pendidikan. Kemudian ada geografi. Permen sayur ini akan kami pasarkan di lingkungan sekitar dan sosial media yang lebih luas, sehingga memiliki cangkupan target pasarnya itu lebih luas dan dapat diakses oleh siapapun. Namun, kami masih memprioritaskan wilayah yang terdekat, yaitu Jatinangor dan sekitarnya. Kemudian ada psikografis, di mana permen ini dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak, bahkan dapat menemani mahasiswa yang sedang mengerjakan tugasnya. Sehingga permen sayur ini dapat menjadi pilihan camilan sehat untuk konsumen dan dapat menjadi penyedia nutrisi bagi orang-orang yang ingin mengkonsumsi camilan yang sehat. Kemudian ada targeting dari kami, yaitu anak-anak dan mahasiswa yang menyukai permen, namun ditambah dengan kandungan yang sehat di dalam permen sayur yang kami tawarkan. Lalu ada positioning, yaitu kami berupaya untuk memberikan solusi melalui produk yang kami buat, bahwa camilan sehat untuk memenuhi nutrisi dapat diperoleh dengan sangat mudah. Kemudian ada value proportion, di mana yang pertama itu inovasi camilan dari sayur mayur segar. Yang kedua, pilihan camilan bergizi lebih tinggi dibandingkan camilan permen lainnya. Kemudian ada praktis, serta mudah didapatkan dan dibawa kemana-mana. Terus produk kami berkeinginan untuk membantu kesejahteraan ekonomi para petani yang kebingungan dengan hasil panen yang memiliki rentang waktu relatif singkat. Dan usaha meningkat nilai guna sayur sebelum menjadi layu sebagai bahan baku, serta usaha membantu ketercapaian SDG
S poin ke-3 dan 12. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi bisnis. Pertama ada produk. Inovasi camilan permen berbahan dasar sayur ini jarang digunakan dengan tujuan meningkatkan asupan nutrisi dan gizi konsumen. Harga camilan Vikendi akan dipasarkan dengan harga 5.000 dengan isi 20 permen Vikendi dan dapat dikatakan relatif terjangkau sesuai dengan target pasar Vikendi. Selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran Vikendi akan dilakukan secara online maupun offline yang sesuai dengan pasar agar sesuai dengan keadaan konsumen. Kami juga akan membangun branding produk yang kuat dengan mengutamakan aspek kesehatan pada produk kami. Kami juga akan mengiklankan produk ini. Ini juga akan mengadakan beberapa promosi menarik yang dianggap menarik oleh calon pelanggan sehingga mau membeli produk kami. Pengiklanan sebagian besar akan dilakukan pada sosial media seperti Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Distribusi. Pada awal dijalankan, Vikendi akan didistribusikan ke daerah terdekat seperti Jatinangor dan sekitarnya. Kami juga akan menitipkan produk kami kepada beberapa toko kelontong. Selain itu, Vikendi juga akan disebarkan melalui online store. Selanjutnya di sini ada teamwork, yaitu ada CEO, saya sendiri, terus ada CFO, Nita, CMO, Nasmuddin Azhar, dan juga CTO, Dito, dengan job desk yang sudah ditentukan. Yang pertama, CEO mengkoordinasikan tim, menyusun visi perusahaan, mengambil keputusan tertinggi, mengatur strategi bisnis perusahaan jangka panjang. CFO untuk menganalisis kekuatan, perencanaan kekuatan, dan mengantisipasi kelemahan keuangan perusahaan. CMO merancang dan mengembangkan strategi pasar, menganalisis dan meriset pasar. CTO mengatur dan mengontrol seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan pengembangan produk. Berikut adalah anggaran biaya yang telah kami buat. Di sini ada perizinan, legalitas, pengelolaan produk, kemasan, banner, uji coba bahan baku, dan lain-lain. Untuk bahan utama ada wortel, gula pasir, gelatin, gula halus, agar jelly, dan juga air galon. Ada juga alat-alat dan biaya lainnya. Selanjutnya ada analisis finansial. Di sini kami menargetkan penjualan bulanan yaitu 60 pieces, yang berarti 1 tahun akan menghasilkan 720 pieces. Modal yang dibutuhkan setelah RAB yaitu 14.776.000. Penjualan per pieces itu 5.000. Laba total yang telah kami hitung adalah 18.093.000 dengan keuntungan modal 3.317.000. 3.317.000 per tahun. Berikut adalah proyeksi penjualan 60 pieces per bulan. Selanjutnya ada output. Yang pertama, pengembangan promosi. Promosi yang digunakan Vikendi itu berbagai macam jenis promo seperti sosial media, bekerja sama dengan beberapa toko kelontong, dan menyebarkan brosur. Dapat lebih meningkatkan ketertarikan konsumen dan lebih meningkatkan branding dengan target yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada membuka store. Target customer usaha kami diutamakan anak kecil dan mahasiswa, sehingga kami akan membuka store yang strategis dekat dengan sekolah atau kampus karena pentingnya pola hidup sehat sehingga Vikendi sampai kepada masyarakat yang menginginkannya. Yang ketiga, Vikendi. Vikendi merupakan camilan sehat yang tinggi nutrisi dan praktis. Vikendi juga memanfaatkan dan meningkatkan nilai guna sayur mayur serta membantu perekonomian dan membantu petani dalam mengolah hasil panennya. Berikut adalah lampiran. Di sini ada gambar hasil produk, tampak depan dan juga tampak belakang. Selanjutnya ada lampiran lembar pernyataan yang telah kami buat. Dan sekian proposal yang kami sudah buat. Selanjutnya akan ada BMC yang telah kami buat. Selanjutnya di sini ada BMC yang telah kami buat untuk Vikendi atau permen sayur. Yang pertama ada customer segment, yaitu mencakup anak-anak yang sulit makan sayur, orang tua yang ingin memberikan alternatif sehat bagi anak-anak mereka, orang dewasa yang ingin mengkonsumsi camilan sehat. Yang kedua ada customer relationship, komunikasi langsung melalui media sosial dan website, layanan pelanggan yang responsif dan ramah, program afiliasi dengan blogger atau influencer yang berkaitan dengan makanan sehat. Selanjutnya ada channels, yaitu toko kelontong dan supermarket, penjualan online melalui situs web perusahaan, dan agen penjualan yang berfokus pada produk makanan sehat. Lalu selanjutnya ada value proposition. Yang pertama adalah permen sayur sehat dan lezat.
Yang kedua adalah alternatif cemilan yang menarik bagi anak-anak yang sulit makan sayur. Yang ketiga adalah kandungan nutrisi dari sayur yang dipertahankan dalam permen tersebut. Lalu selanjutnya ada key activities. Yang pertama adalah pengembangan resep permen sayur yang sehat dan lezat. Lalu pembelian dan pengolahan bahan baku sayur. Yang ketiga produksi permen sayur dengan standar kualitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah pemasaran dan promosi produk. Pada key research itu ada bahan baku sayur segar, pabrik produksi yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, serta tim pengembangan produk dan penelitian. Sedangkan dalam key partners itu ada petani lokasi atau pemasukan sayur, distributor atau agen penjualan, dan blogger atau influencer yang berfokus pada makanan sehat. Selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya, di mana kita menekan pada 3 biaya, yaitu ada biaya bahan baku dan produksi, biaya pemasaran dan promosi, dan gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Kemudian di sini ada yang namanya revenue streams atau pendapatan sumber-sumber, di mana pendapatan ini didapatkan pada penjualan langsung produk permen sayur, dan juga kemitraan dengan toko kelontong dan supermarket untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.